Pernah nggak sih kamu lupa kasih makan ikan atau telat bersihin akuarium? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngulik sebuah proyek keren yang pakai teknologi buat ngatasin masalah yang sering banget dialami para pemilik hewan peliharaan. Jadi, tugas yang tadinya ribet bisa diubah jadi sistem yang cerdas dan otomatis. Oke, sebelum kita lanjut, biar kebayang kenapa proyek ini penting, coba deh lihat angka ini. Di tahun 2021, nilai pasar ikan hias di seluruh dunia itu mencapai 5,4 miliar dolar Amerika. Gila kan? Ini tuh bukan sekedar hobi biasa, tapi udah jadi industri raksasa. Jelas banget ini nunjukin seberapa populernya ikan sebagai hewan peliharaan. Tapi ya itu, popularitas yang tinggi ini juga membawa kita ke satu pertanyaan penting. Di balik cantiknya ikan-ikan hias ini, ada tantangan yang nggak main-main. Sebenarnya apa aja sih yang dibutuhin biar mereka tetap sehat dan happy? Jawabannya, ternyata jauh lebih kompleks dari yang kita bayangin. Nah, ini yang membawa kita ke bagian pertama. Inti masalah yang mau diselesaikan. Ternyata ngerawat akuarium secara manual itu nyimpen banyak stres tersembunyi. Dan ini bukan cuma buat pemiliknya aja loh, tapi juga buat ikannya. Coba deh bayangin, repotnya kalau semua serba manual. Kita harus ngecek kualitas air terus-terusan. Ngasih makan harus super tepat waktu. Belum lagi ganti air secara rutin. Kalau kita lalai sedikit aja, misalnya telat ngasih makan, atau lupa ganti air, wah, itu bisa langsung berdampak buruk buat kesehatan si ikan. Inilah yang disebut resiko kesalahan manusia. Dan inilah yang mau dihilangkan. Jadi gimana dong solusinya? Disinilah teknologi masuk sebagai pahlawan. Kita bakal lihat gimana caranya sebuah akuarium cerdas dibangun pakai teknologi yang namanya Internet of Things atau biasa disingkat IoT. Tujuannya? Buat menciptakan lingkungan yang jauh lebih stabil dan sehat buat ikan-ikan kita. Buat kamu yang mungkin belum familiar, IoT itu apa sih? Gampangnya gini deh. IoT itu konsep di mana barang-barang di sekitar kita, di kasus ini ya akuarium, dikasih semacam otak biar bisa nyambung ke internet. Jadinya barang itu bisa ngumpulin data, komunikasi, bahkan ngelakuin sesuatu secara otomatis. Simpel kan? Sekarang, yuk kita bedah sistemnya. Biar gampang, anggap aja kayak tubuh manusia. Ada otaknya, yaitu microcontroller ISP8266 yang tugasnya mikir dan proses semua informasi. Terus ada indranya, yaitu sensor kekeruhan yang bisa melihat kondisi air. Dan terakhir ada ototnya, yaitu pompa air dan motor servo yang bertugas melakukan aksi fisik kayak bersihin air atau ngasih makan. Oke, komponennya udah ada semua. Terus gimana caranya mereka semua ini kerja bareng? Nah, sekarang kita lihat alur kerja otomatis dari sistem akuarium cerdas ini. Prosesnya itu sebenarnya logis dan simpel banget. Pertama, si sensor bakal terus-menerus merasakan kondisi air. Kedua, data dari sensor itu dikirim ke otak buat dianalisis. Dan ketiga, si otak bakal nyuruh otot buat bertindak. Logikanya sederhana banget. Kalau airnya keruh, ya nyalain pompa. Kalau udah waktunya makan, ya buka penutup pakannya. Semuanya serba otomatis. Dan bagian paling enaknya, kamu nggak harus ada di rumah buat mastiin semua beres. Seluruh sistem ini bisa dipantau dan bahkan dikendalikan dari jauh cuma lewat dashboard web. Ini benar-benar ngasih ketenangan pikiran buat para pemilik ikan. Sistemnya juga fleksibel banget loh. Ada mode otomatis, di mana kamu tinggal atur sekali di awal, terus udah, biarin aja sistemnya kerja sendiri. Istilahnya atur dan lupakan. Tapi ada juga mode manual. Jadi kamu punya kontrol penuh buat nyalain pompa atau ngasih makan kapan aja kamu mau. Tinggal klik satu tombol. Tentu aja, ide sebagus apapun harus dibuktikan dengan hasil nyata kan? Makanya, para peneliti ini melakukan serangkaian tes. Pertanyaan utamanya simple, sistem ini beneran berfungsi nggak sih di dunia nyata sesuai yang diharapkan? Hasil pertama datang dari sensornya, dan ini penting banget. Seperti yang bisa kita lihat, hasil tes nunjukin kalau sensornya bisa secara akurat dan konsisten ngebedain mana air yang jernih, agak keruh, dan keruh. Kemampuan buat misahin kategori ini adalah dasar dari semua keputusan otomatis sistem. Jadi, bisa dibilang ini sukses besar. Terus apa yang terjadi kalau air kedeteksi keruh? Pompa bakal nyala, tapi nggak langsung instan. Ada jeda sekitar 5 detik. Nah, jeda ini sengaja dibikin buat mencegah sistemnya panik dan nyala mati terus-terusan kalau cuma ada perubahan kecil sesaat. Ini desain yang cerdas kan? Beda cerita sama pompa. Kalau buat ngasih makan manual, responnya cepet banget.
Pas tombol di dashboard ditekan, motor servonya langsung gerak, cuma dalam waktu sekitar setengah detik. Ini nunjukin seberapa responsifnya kontrol manual yang kita punya. Gimana dengan jadwal otomatisnya? Sama-sama impresif. Sistemnya secara konsisten ngasih makan sesuai jadwal yang udah diatur, dengan delay yang hampir nggak ada, cuman sekitar 0-2 detik aja. Jadi, mau manual ataupun otomatis, sistem pemberian pakannya ini bisa diandelin banget. Untuk menyimpulkan semuanya, kutipan langsung dari hasil penelitian ini udah ngejelasin semuanya. Sistemnya terbukti akurat dalam memantau dan sangat responsif dalam bertindak. Singkatnya, prototip ini berhasil dengan sangat baik. Lantas, apa arti semua ini? Keberhasilan proyek ini tuh bukan cuma soal satu akuarium aja. Ini tentang gambaran yang jauh lebih besar, tentang masa depan perawatan hewan peliharaan. Jadi, apa poin penting yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, otomatisasi bisa bikin hidup hewan peliharaan kita lebih baik karena mengurangi resiko kesalahan kita sebagai manusia. Kedua, ini nunjukin kalau teknologi yang relatif simpel pun bisa ngasih dampak yang besar. Dan yang terpenting, ini bisa jadi cetak biru atau model untuk merawat hewan peliharaan lain, nggak cuma ikan aja. Pada akhirnya, proyek ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau kita bisa bikin akuarium jadi cerdas, coba bayangin apalagi yang bisa kita bikin otomatis. Ini benar-benar mancing kita buat mikirin potensi tak terbatas dari teknologi sederhana untuk membuat hidup kita sehari-hari jadi jauh lebih baik.